kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau
di dalam hidupku sungguh jadikan hidupku berarti. Katakan dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Di dalam hidupku sungguh teramat, kau jadikan hidupku berarti. Di dalam hidupku semua baik Tuhan, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan
Gimana kabarnya pada sore hari ini? Luar biasa. Saya tanya udah makan semuanya apa di dalam? Amin. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan di atas kerjaan surga, karena kita akan bersorak-sorai apapun penyakit yang ada dalam tubuh kita. Pasti Tuhan yang selalu menyembuhkan. Amin. Amin. Haleluya. Tak pernah ragu. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang Kau pegang hidupku sepenuhnya. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau pegang aku. Yesus Kristus kau raja dalam hidupku, berdosa dan mengaku selamanya. Hanya kau Tuhan, hanya kau Tuhan. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau pegang aku. Yesus kau raja dalam hidupku, berdosa dan mengaku selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mau lagi memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat lagu pujian yang bertujuh, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Amin. Semangat, semangat. Oh. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, saya kalau ada yang bersaksi yang Tuhan berikan kepada dia satu minggu ini, biar Tuhan selalu, biar nyanyian dan lihat pujian yang dipersilakan. Jika yang nggak ada, biar saya yang mewakili saja. Kesaksian saya ini lewat pujian, biar pujian ini semoga kita diberkati di tempat ini. Amin. Haleluya. Perhatikanlah bunga bagu di ladang, Tuhan hiasi tanda bekerja. Lagi kita orang percaya, Tuhan diharap, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kesayangannya, Tuhan diharap, Tuhan sediakan. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga batu di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Lagi kita orang percaya, Tuhan diharap, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan diharap tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan diharap, Tuhan sediakan semua. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat meminta Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga batu di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan diharap, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan diharap,
Saya bersyukur Tuhan berkata, saya bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Pada saat ini kita akan tenangkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu kita akan nyanyikan lagu pujian yang berjudul Tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, ku yakin saat kau berfirman. Kami tenangkan hati kami Tuhan untuk menyambut kebenaran firman. Katakan ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga aku.
percaya Tuhan. Oriana Maya Rama Asakan. Oriana Maya Rama Maya Rama kita maafkan karena Maya Gloria Anunia ya Aku percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Koribe asing, semuanya akan menjadi nyata di dalam hidup kami. Bapa, di dalam nama Yesus, sampaikanlah pesan-pesan-Mu Tuhan. Berbicaralah atas kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti lewat live streaming Tuhan. Aku percaya lawatan Allah terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Aku percaya kemenangan, mujizat, keajaiban akan Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Saat kami membuka hati kami percaya Roh Kudus bekerja. Saat kami membuka hati kami, ada tangan Tuhan yang turun di tengah-tengah kami untuk memberkati kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Bahkan kami percaya setiap kami boleh berjalan di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang berbicara. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang percaya sama-sama dengan saya mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara, saya mau ingatkan, siapa yang masih menyimpan tuntunan di bulan Juni, biasa kita awal bulan, saya selalu masukkan di grup, ya kita punya tuntunan apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Ada yang masih menyimpan? Ada yang masih menyimpan tuntunannya? Ada? Saudara, kalau saudara baca semua, di situ diingatkan Tuhan, di bulan ini saudara akan ada awan gelap. Betul? Akan ada awan gelap. Akan ada masa-masa yang sukar. Saya mau bersaksi saudara. 2 hari ini saudara, kemarin waktu saya memuji, menyembah Tuhan, saya mendengar suara Roh Kudus kuat banget di dalam hati saya. Dia berkata, nah masa-masa yang sukar itu akan terjadi. Lalu saya terus menyembah. Kemarin malam saya dapat lagi saudara. Dikatakan, nak, masa-masa yang sukar ini akan terjadi di Indonesia. Bahkan diingatkan lagi tadi pagi di mana inflasi akan semakin tinggi. Anak-anak Tuhan, di tempat ini kita nggak usah takut. Ekonomi akan semakin sulit. Tetapi saudara ingat, kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Yesus. Tetapi Tuhan ingatkan bagi kita yang percaya, Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, ketika saudara sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ketika saudara terus sungguh-sungguh menaruh pengharapan itu kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan menjadi penyedia buat saudara. Amin. Seperti tuntunan ketika awal bulan tanggal 1 saya sudah kirim pada saudara-saudara. Awan gelap boleh terjadi, tapi tidak akan mendekat kepada kita semua yang di tempat ini. Ada amin saudara? Amin saudara? Kita harus yakin, kita harus percaya. Mari hari ini anak-anak Tuhan, kita percaya kondisi apapun yang akan terjadi, kesukaran apapun yang akan terjadi, kita percaya Tuhan Yesuslah suplai di dalam hidup kita. Amin. Seperti pujian mengatakan bahwa Tuhan yang menyediakan semua atas apa yang kita butuhkan.
Kita buka yuk Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Ini Nabi Yeremia dengan jelas saudara ya berkata bagi saudara dan saya. Kita baca sama-sama yuk 2, 3. Biar firman ini merema di dalam hidup kita. 2, 3. Diberkatilah orang yang apa saudara? Mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Dengan iman semangat saudara. Amin Tuhan, aku percaya dunia boleh semakin tidak menentu, ekonomi semakin kesulitan, semakin kesukaran semakin terjadi, tapi saya punya penyuplai di dalam hidup saya, yaitu Tuhan Yesus. Amin saudara. Firman Tuhan katakan, Yeremia katakan, diberkatilah bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan ingatkan di akhir-akhir zaman ini anak-anak Tuhan di tempat ini, di penabur benih, bahkan yang mengikuti live streaming saudara, yang mengikuti ibadah sore hari ini di rumah-rumah. Percaya saudara, mari mulai mengandalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita. Mari kita terus berdoa, bangun keintiman kita dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah satu-satunya penyedia di dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya dan yang beriman, dan engkau yang akan menerima, katakan amin. Saudara, kita punya kuasa. Mulut saudara dan saya punya kuasa. Mari belajar anak-anak Tuhan di tempat ini. Karena kita punya kuasa di dalam perkataan kita. Mari kita selalu memperkatakan firman ini. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa yang diberkati? Saya. Karena saya mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang menaruh harap itu katanya kepada Tuhan. Siapa yang diberkati? Saya. Karena saya menaruh harap kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, mari saya mengajak jemaat umat Tuhan untuk terus berdoa. Ke depan bukan semakin baik. Ekonomi bahkan di mana akan terjadi inflasi yang lebih tinggi. Tapi anak-anak Tuhan, saya percaya kita punya Yesus sebagai penyedia dalam hidup kita. Amin saudara. Kuncinya tadi apa? Mengandalkan Tuhan. Menaruh harap itu hanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 kita baca. Saya akan jelaskan satu persatu. Kita baca sama-sama ya saudara, supaya kita ngerti, supaya kita kuat. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saya tidak mau kita menjadi orang-orang yang lemah, tapi kita menjadi orang-orang yang kuat. Apapun boleh terjadi, goncangan boleh ada, tapi kita anak-anak Tuhan tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Ada amin? Karena kita punya satu keyakinan, kita percaya kita punya Yesus, kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, penyedia yang hidup di dalam hidup saudara dan saya. Kita baca saudara, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang apa? Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya apa saudara? Tidak mengalami apa? Panas terik. Amin. Kita tidak akan mengalami datangnya panas terik. Siapa yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita punya Yesus. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan pasti menaruh harapan itu pada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dia tidak akan mengalami apa? Panas terik. Apa artinya panas terik, Bu? Panas terik artinya masa-masa sukar, kekeringan. Ini tidak akan kita alami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada amin? Bagi orang-orang yang menaruh harap itu pada Tuhan, panas terik tidak kita alami. Saya percaya itu saudara. Bahkan kita lanjut. Yang apa saudara? Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering, ingat. Kegelapan akan terjadi di tahun 2022 adalah tahun apa saudara? Kering. Kekeringan terjadi. Kekeringan secara ekonomi, inflasi. Mari, tapi anak-anak Tuhan tidak perlu apa? Khawatir. Kenapa saudara? Dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya.
Luar biasa. Saudara mungkin juga bertanya, apa sih daun hijau? Kalau pohon daunnya hijau, itu pasti tumbuh subur. Kalau pohon daunnya hijau, pasti pohon ini kering atau tumbuh subur? Subur. Anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu menaruh harap kepada Tuhan, dia tidak akan mengalami panas terik, daun yang kering, tapi kita akan mengalami kesuburan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Kuncinya satu tadi, saya katakan terus, andalkan Tuhan. Amin. Seberapa banyak di tempat ini yang mau mengandalkan Tuhan? Angkat tangannya. Komitmen kita di tahun 2022. Yuk penabur benih, semua anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau belajar andalkan Tuhan. Yuk kiri kananmu tepat, yuk andalkan Tuhan ya. Amin. Amin saudara. Jangan andalkan manusia, mengandalkan Tuhan. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara kalau melihat pohon yang ditanam di tepi aliran air ini, pohon ini pasti tumbuh subur. Saudara dan saya akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Siapa air itu? Yesus. Terus hidup di dalam keintiman, berdoa, melibatkan Tuhan. Maka saudara, saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan berjalan di dalam kemustahilan. Amin. Percaya saudara? Amin. Mungkin kata saudara, nggak mungkin Bulani, saya bisa maju. Nggak mungkin. Dengar baik-baik. Ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, kita berjalan di dalam kemustahilan. Supranatural. Itu akan Tuhan nyatakan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, orang yang intim dekat dengan Tuhan. Dengar baik-baik saudara, dia akan menuai keajaiban di dalam hidupnya yang percaya pada Tuhan. Amin. Katakan dengan saya sama-sama yuk. Saya akan menuai keajaiban. Saya akan menuai kuasa Tuhan. Karena saya percaya dan saya mengandalkan Tuhan. Saya menaruh harap kepada Tuhan. Kalau saudara percaya, saya percaya. Engkau, saudara dan saya, kita akan menikmatinya. Amin. Kita tidak akan mengalami awan gelap, tapi kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Orang yang hidup di dalam pengurapan Tuhan, dengar baik-baik. Orang yang hidup di dalam pengurapan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harap pada Tuhan, dia akan alami terobosan. Amin. Katakan kiri kananmu, terobosan. Seberapa banyak angkat tangannya yang mau mengalami terobosan? Saya percaya, kalau saudara punya keintiman dekat dengan Tuhan, terobosan akan saudara alami. Keterbatasan itu akan kita terobos, saudara. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya percaya, kita dapat menerobosnya bersama Tuhan Yesus. Kuasanya akan Tuhan nyatakan bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, mari menguatkan iman saudara. Goncangan boleh ada, kesulitan boleh ada, masa sukar boleh terjadi, tapi saya, saudara dan saudara di tempat ini, kita akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kenapa? Karena dialah satu-satunya penyuplai di dalam hidup kita. Ada yang menyuplai hidup saudara selain Tuhan Yesus? Ada yang menyuplai hidup saudara selain Tuhan Yesus? Ada? Hanya Tuhan yang menyediakan di dalam hidup saudara dan saya. Saya begitu bangga pada Tuhan Yesus. Sampai hari ini hidup kita dipelihara Tuhan. Sampai hari ini kita mengalami berkat Tuhan. Berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat sukacita,
berkat damai sejahtera. Saya bersyukur, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, saudara, engkau akan menuai hasil. Berdoa, saudara. Seberapa banyak yang suka berdoa? Angkat tangannya. Wow, banyak yang gak suka ya. Coba tolong angkat tangannya sekali lagi yang suka berdoa. Amin. Orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang intim dengan Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menembus setiap batas-batas yang menghalangi engkau. Baik itu di dalam ekonomimu, baik itu dalam keuanganmu, baik itu di dalam usahamu. Libatkan Tuhan, doa saudara, karena kekuatan kita hanya doa. Amin. Engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan dengan kita berdoa. Ada orang yang berkata, bulan ini doa mulu dah, gak berhenti-berhenti. Tiap hari ada doa di rumahnya. Tiap hari kita berdoa. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari. Siapa yang tidak suka berdoa, saya undang untuk berdoa bersama saya. Setiap malam, Gereja Penabur Benih selalu berdoa setiap malam. Jam 6.30. Ada yang hadir, tidak ada yang hadir. Saya dan keluarga kita tetap berdoa. Amin. Karena itulah kekuatan kita. Kenapa? Karena saya percaya dengan berdoa terobosan-terobosan terjadi. Penghalang-penghalang di dalam kehidupan kita dilepaskan, diterobos, ditembus, saudara. Karena kuasa doa Tuhan akan nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab ini saya mengundang saudara untuk berdoa. Amin. Kita buka Yohanes 14 ayat 12. Kita baca lagi sama-sama ya saudara. Yohanes 14 ayat 12. Percaya saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Yohanes, ya kita baca sama-sama yuk, 2-3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Tuhan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Lanjut ya, sedikit lagi, satu lagi ya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Puji Tuhan. Saudara, kalau hidup saudara, kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Roh Kudus hadir dalam hati kita, di dalam hidup kita. Maka dengan pengurapan ini saudara, dengan pengurapan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, itu akan memampukan kita melakukan yang lebih besar lagi. Ada kuasa di dalam hidup kita. Apanya ya saudara? Di mana kita mau berjalan di dalam ketidakmustahilan. Mungkin ketika engkau dalam bisnis mau lagi pasang surut, lagi surut, nggak mungkin dalam ekonomi seperti ini usaha saya maju, nggak mungkin ketika saya mau jual tanah, nggak ada yang beli, ya karena lagi susah uang. Dengar baik-baik saudara, ini firman Tuhan. Ketika saudara hidup di dalam pengurapan Tuhan, apa yang tidak mungkin itu akan jadi nyata. Urapan supranatural itu ada dalam hidup saudara. Tuhan akan memampukan setiap kita untuk berjalan di dalam kemustahilan. Mungkin kau berkata, aduh saya sakit, gak mungkin sembuh, dokter sudah mengangkat tangan. Tidak bisa menyembuhkan saya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau bersaksi saudara, ada teman saya mengalami sakit, ada benjolan. Kita cuma berdoa. Saya katakan kita punya Tuhan. Dialah penyedia kesembuhan. Kami berdoa. Apa yang terjadi saudara? Ketika dokter katakannya udah nanti aja kamu kita periksa lagi.
Ya biar benjolan ini kita mau tes apa bahaya atau enggak. Ya satu hal saudara, ibu ini mengalami kesembuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa penyembuh? Penyedia kesembuhan itu Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara mengalami sakit penyakit, percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita. Bagi engkau yang dalam kekurangan, percaya Tuhan Allah yang sanggup menyediakan berkat dalam hidup kita. Jangan takut saudara, kita punya Yesus. Oleh sebab itu saudara, dengan pengurapan itu akan memampukan kita untuk hidup di dalam kemustahilan. Amin. Siapa seberapa banyak yang yakin saudara adalah diurapi Tuhan? Kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Ada amin saudara? Ketika pengurapan Allah itu turun, saudara dan saya dengar baik-baik. Ketika pengurapan Allah turun dalam hidup kita, saudara dan saya dapat menembus batas-batas yang tidak bisa kita lewati. Dimampukan oleh Tuhan, kita bisa melewatinya. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada tiang awan, tiang api yang selalu menyertai kita. Ketika kita hidup di dalam pengurapan Tuhan, menaruh pengharapan pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, setiap penghalang-penghalang di dalam hidup saudara dan saya itu akan dilepaskan saudara. Akan kita tembus, akan kita lalui. Tidak ada batas-batas lagi. Kuncinya hanya satu, terus berdoa. Jangan tinggalkan doamu. Saya mengundang saudara untuk terus berdoa. Kenapa? Karena kita percaya saat saudara berdoa, berseru, mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, saya percaya tangan Tuhan ada bersama dengan saudara. Siapa yang percaya angkat tangannya? Yang gak percaya jangan angkat tangan. Dengar baik-baik saudara. Karena tiba waktunya ketika saudara datang kepada Tuhan Yesus, mengangkat tangan, berdoa, berserah. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kuandalkan. Tidak ada yang bisa menolong saya sekalipun itu dokter. Tapi saya punya dokter di atas segala dokter, yaitu Engkau Tuhan. Engkaulah penyedia di dalam hidup saya, penyedia kebutuhan saya, penyedia kesembuhan buat saya. Saya percaya dan sangat percaya, ketika saudara berdoa, benih-benih doamu itu akan tumbuh dan akan berbuah lebat, dan engkau akan menuai keajaiban pada waktunya Tuhan. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Jadi mari bangkit anak-anak Tuhan di tempat ini, miliki iman. Iman yang teguh, iman yang kuat, jangan lemah, jangan goyah. Ya, benih doamu itu akan tumbuh. Dan saudara siap seberapa banyak, saya ajak angkat tangan yuk. Benih doamu saudara akan nikmati dalam hidup. Saudara mau menikmati berkat Tuhan? Saudara mau menikmati terobosan-terobosan yang dari Tuhan? Saudara mau menikmati berkat-berkat Tuhan? Mari tanam benih doamu di altarnya Tuhan. Berdoa saudara. Ya, jangan tinggalkan. Bangun pagi-pagi, langsung cari siapa? Kopi? Cari Tuhan, bukan cari kopi. Cari sarapan dulu Tuhan nomor 2 enggak. Kita perlu Tuhan Yesus. Utamakan Tuhan. Bangun pagi-pagi, cari Tuhan dulu, datang dulu sama Tuhan. Saya mau menjalani hidup ini Tuhan. Saya tidak mampu berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Saya nggak bisa berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Berdoa. Berdoa saudara. Berkati aku Tuhan. Biar aku diberkati. Aku boleh menjadi berkat. Amin. Katakan kiri kananmu, engkau diberkati supaya jadi berkat. Amin. Amin. Berkat yang saudara terima dahsyat dalam hidupmu. Dan saya percaya kalau saudara mau diberkati untuk jadi berkat, saudara tidak akan kekurangan.
Saudara akan mengalami berkat kelimpahan. Karena Tuhan akan berikan buat saudara. Amin. Saudara, saya mau bersaksi. Berkat yang saya terima, berkat yang saya terima, itu bukan berkat dari pelayanan saya. Berkat yang saya terima, saya diberkati Tuhan, itu bukan dari pelayanan saya. Saya melayani. Terima kasih. Hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Saya melayani, saya melakukan pelayanan. Saya terima berkat itu dari Tuhan. Amin. Dia menyediakan semua berkat di dalam hidup saya. Boleh tanya bendahara di sini. Ada bapak bendahara, ibu bendahara di tempat ini. Berkat yang saya terima bukan dari pelayanan di tempat ini, saudara. Bukan dari persembahan atau perpuluhan. Tapi hidup saya diberkati Tuhan begitu luar biasa. Kenapa, saudara? Ada tangan Tuhan yang selalu memberkati saya dan keluarga saya. Sehingga saya tidak berhemat, saya tidak kekurangan, saya mengalami kelimpahan. Kenapa, saudara? Karena tangan Tuhan penyedia di dalam hidup saya. Begitu pun hidup saudara. Saya hidup bukan karena pelayanan, tapi saya hidup karena Tuhan Yesus yang memberkati saya. Tuhan bisa kirim orang-orang yang murah hati untuk memberkati saya secara pribadi, saudara. Dia datang memberkati saya. Luar biasa. Anak-anak Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati saya? Tuhan pakai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memberkati saya. Dan saya percaya itu tangan Tuhan yang sedang memberkati saya. Jangan minta harapan dari manusia. Jangan mengandalkan manusia. Saya tetap bersyukur sama Tuhan. Oleh sebab itu saya katakan, saya hidup bukan dari pelayanan. Saya tidak mengandalkan berkat. Saya hanya bisa berdoa. Saya hanya bisa berbicara dengan Tuhan. Saya hanya bisa datangi Tuhan setiap hari, setiap menit, setiap detik. Saya hanya bisa bicara dengan Tuhan, tolong saya. Saat ada kebutuhan-kebutuhan, saya hanya datang pada Tuhan. Saya datangi Tuhan lewat penyembahan, saudara. Saya datangi Tuhan, saya terus berterima kasih sama Tuhan. Saya terus menyembah Tuhan. Saya terus tinggikan nama Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini, ketika Anda punya kebutuhan, Anda mencari manusia, mengandalkan manusia, berharap manusia untuk memberkati saudara. Hati-hati, kecewa yang ada. Lebih baik kita datangi siapa? Datangi Tuhan. Karena Dia penyedia di dalam hidup kita. Karena saya percaya di dalam pujian penyembahan, saya alami, saudara, kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saya. Dan itu juga akan saudara akan alami kalau saudara benar-benar datang kepada Tuhan. Karena di dalam pujian penyembahan, saya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya bisa mendengar di mana Tuhan katakan, nak, ayo berhemat, masa sukar akan terjadi. Luar biasa. Ketika saya memuji menyembah Tuhan, saya boleh dapat mengenali Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus. Saya kenali bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang selalu berharap kepada Tuhan, yang selalu berseru kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Saya mau ajak saudara di tempat ini, mari
mulai hari ini kita mau hidup di dalam penyembahan. Penyembahan yang bukan yang biasa-biasa, tapi penyembahan yang luar biasa. Apa Bu penyembahan yang luar biasa? Saya nggak ngerti. Saya mau kasih tahu. Ketika saudara datang menyembah Tuhan, jangan minta apa-apa sama Tuhan. Saudara datang cukup menyembah, naikkan puji-pujian keluar dari hati saudara, senangkan hati Tuhan. Gak usah doa minta apa-apa sama Tuhan, karena Dia Allah penyedia. Tuhan tahu ketika kau hanya menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan tersentuh saudara. Hati Tuhan tergerak. Apakah saudara mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa? Hari ini saudara saya mau ajarkan. Saya percaya saudara, ketika kita menyembah Tuhan, pikiran kita gak boleh jalan-jalan kemana-mana. Punya masalah gak? Punya. Ada beban berat gak? Ada. Ada persoalan gak? Ada. Tapi saat saya datang menyembah kepada Tuhan, saya tidak minta apa-apa sama Tuhan. Saya cukup menyanyi, menyenangkan hati Tuhan. Saya menyembah Allah yang saya kenali. Ketika saya menyanyi, saya tidak asal menyanyi. Saya mengalami jamahan Tuhan. Saya mengalami berjumpaan dengan Tuhan. Ketika saya berkata, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, itu kuasanya dinyatakan dalam hidup saya. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari biarlah penyembahan itu menjadi menyukakan hati Tuhan. Mungkin saat engkau menyembah, ada gangguan di dalam penyembahanmu, dalam memuji-muji Tuhan. Jangan terganggu saudara. Jangan terkecoh. Kita tetap jaga api Tuhan. Tetap kita menyembah. Tetap kita menyembah. Amin. Saya sedih saudara kalau ketika kita menyembah, ada HP kring. Tinggalin penyembahannya. Angkat handphone dulu. Tanggalkan itu semua saudara. Saya minta Pak Yusuf kuasa-Mu terlebih besar. Karena dengan penyembahan saudara akan mengenal Tuhan. Dengan penyembahan, saudara ketika engkau punya beban persoalan dalam hidupmu, ketika engkau berfokus kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan kemuliaan. Saudara jangan meremehkan penyembahan. Jangan meremehkan penyembahan karena itu ada kuasa. Saat saudara nyanyi menyembah Tuhan, jangan diremehkan saudara. Karena itu mendatangkan hadirat Tuhan. Penyembahanmu akan mendatangkan kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Kuasa yang hebat, kuasa yang dahsyat. Karena penyembahan saudara akan membawa kita pada satu kesempatan, yaitu lompatan yang lebih besar lagi, mengalami terobosan di dalam hidup, menembus batas-batas yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari dengan penyembahan saudara percaya perlipat gandaan itu akan terjadi dalam hidupmu. Awan gelap boleh ada, tapi saat engkau memuji, menyembah, menaruh pengharapan, berharap sama Tuhan, saya percaya saudara sedang berjalan di atas ketidakmustahilan. Apa yang bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin.
sungguh-sungguh lagi. Saudara, kalau saudara hidup di dalam penyembahan, Tuhan janji kepada saudara ada berkat-berkat Tuhan 3 kali lipat kali ganda. Bukan 1 kali lipat kali ganda, bukan 2, tapi 3 kata Tuhan. Ada janji Tuhan di dalam hidup, di dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan menolong hidupmu. Biarlah hadirat Tuhan menjadi kesukaan di dalam hidupmu. Biarlah hadirat Tuhan menjadi kesenangan buat saudara dan saya, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mencintai hadirat Tuhan, ia akan berjalan di dalam kemustahilan. Mari saudara, jangan berjalan dengan logikamu. Mari percayalah saudara. Uraba aina aisik ilinai, inamo unimi aso ilinai, uribi isa onai. Seberapa banyak di tempat ini yang mau alami lawatan Tuhan? Uring angkat tanganmu. Saudara, penyembahanmu itu akan membawa penyembuhan di dalam hidupmu. Penyembuhan sakit penyakitmu, penyembuhan ekonomimu, penyembuhan keluargamu, penyembuhan di dalam segala aspek hidupmu, penyembuhan ekonomi. Oleh sebab itu terus hidup di dalam penyembahan anak-anak Tuhan, karena penyembahanmu akan membawa penyembuhan di dalam hidupmu. Iara asli. Saya minta Francisco buka di dalam Maleki 3 ayat 18. Taruh di dalam hati saudara. Mari kita rebahas ini yang Tuhan taruh pada malam hari ini. Oribe aso ina ya Roh Kudus Tuhan, dinamo osyik ini ayana asena. Saya akan membacakan bagi saudara. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dengar baik-baik, hari ini Tuhan sedang, pemisahan itu sedang terjadi. Tuhan akan adakan perbedaan orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah, orang yang suka berdoa dengan orang yang tidak berdoa, orang yang mengandalkan, menaruh harap, berserah pada Tuhan, yang memakai kekuatan sendiri. Tuhan akan ada perbedaan. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan sedang memisahkan. Tuhan mengadakan perbedaan bagi saudara dan saya. Bila saudara malam hari ini ada satu komitmen di dalam diri kita, saya mau ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya mau beribadah, saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya mau lebih lagi Tuhan, cinta Tuhan. Saya mau diberkati untuk jadi berkat. Saya mau mengalami terobosan. Saya mau mengalami promosi-promosi dari Tuhan. Saya mau mengalami pemulihan. Saya mengalami janji-janji Tuhan. Berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Sebab saya percaya, saat saya mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan berjalan bersama dengan saya. Uraba asena. Saudara ada di tempat ini, saudara, itu semua karena Tuhan. Tuhan sudah memilih dan memanggil engkau, memenangkan engkau, menyelamatkan engkau dan mengurapi engkau. Saudara, benih-benih yang kau tabur hari ini, ketika kau datang di tempat ini untuk beribadah, benih ini akan tumbuh dan berbuah, dan engkau akan menikmati hasilnya. Engkau akan berhasil dan beruntung. Percaya di janji Tuhan. Akan ada pemulihan, pelipat kali gandaan, penyembahan
dalam hidupmu, kesembuhan keluargamu, kesembuhan ekonomimu, kesembuhan bisnismu, bahkan kesembuhan keuanganmu. Seberapa banyak yang percaya? Angkat tanganmu dengan iman. Kita punya Tuhan Allah penyedia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menyediakan apapun kebutuhan di dalam hidupmu. Oleh sebab itu mari kita mau lebih lagi di dalam Tuhan, lebih intim, lebih dekat, lebih mengandalkan Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh. Apa yang sudah kita dengar malam hari ini, biarlah boleh terus merema dalam hidup kita. Tuhan mengadakan perbedaan orang-orang yang beribadah. Hari ini kau ada di tempat ini beribadah, dengar baik-baik. Tuhan akan adakan perbedaan dalam hidupmu. Tuhan akan memberkati engkau. Engkau pulang tidak dengan tangan kosong. Dengan iman kau akan diberkati Tuhan. Bahkan kau yang melayani Tuhan di tempat ini pun percaya ada berkat yang Allah nyatakan dalam hidupmu. Mari kita angkat pujian kuasa-Mu. Saudara, ketika kita mengangkat pujian ini, bukan asal nyanyi dari mulut kita, tapi kita mau merenungkan, kita mau kenal Tuhan lewat nyanyian ini, di mana dengan iman kita percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan akan membawa yang tidak mungkin jadi mungkin, dan saudara akan berjalan di dalam kemustahilan, supranatural, menuai keajaiban malam hari ini. Yang percaya, angkat tangannya, kuasa. Samudra lebih Mari saya untuk bangkit berdiri. Tuhan Saudara yang sedang mengalami sakit penyakit jasmani, mari pegang di bagian yang sakit. berjanji Sembah Tuhan, sembah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan.
Yesus. Katakan aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus. Oleh bilu-bilumu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Yang sakit keuangan Tuhan sudah berkati. Amin. Bahkan yang sakit di dalam bisnis, ekonomi, usaha, aku percaya Tuhan, Tuhan membalikan keadaan. Bahkan Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada mujizat. Kami menuai keajaiban dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama dengan saya mau katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan. Sungguh luar biasa, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum itu kita nyanyikan lagu pujian dengan judul Pakai Aku Tuhan. Mungkin lagu ini jarang saudara-saudara mendengarkannya. Sebelum itu kita akan selalu merenungkannya dalam kehidupan kita, supaya kita dimanapun kita berada, biar lagu ini selalu bersemangat dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Kita
sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan, untuk melayanimu. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan, untuk melayanimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan, untuk melayanimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan, untuk melayanimu. Ku serahkan hidup ini, ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan, untuk melayanimu. Pada saat ini kita doa syafaat kepada hambanya, dipersilakan Pak Tim. Sidang jemaat, kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bangga Tuhan, Kau begitu sayang kepada kami Tuhan. Engkau menegur kami Tuhan, Engkau menasihati kami supaya kami mengandalkan Engkau dengan ketulusan hati kami Bapa. Tanamkan benih firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Bapa, sehingga firman-Mu menjadi hidup, sehingga firman-Mu menjadi rema Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi, kami hanya mengandalkan Kau Tuhan. Engkaulah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Engkau tahu setiap tetesan air mata kami. Engkau tahu pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Bapa. Kami yakin saat ini adalah tahun penuaian Tuhan. Tahun terobosan akan terjadi. Bahkan tahun pemulihan terjadi Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau kami sudah memberikan persembahan Tuhan, ya Tuhan, Kau yang memberkati usaha jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh umat-Mu Tuhan, mari Kau yang memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami yakin Kau akan adakan perbedaan Tuhan. Kalau jemaat-Mu senantiasa mengandalkan Kau, berharap pada Kau, Kau akan nyatakan mujizat demi mujizat. Kau akan memberkati rumah tangga, memberkati apapun yang dilakukan umat-Mu, khususnya penabur benih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu kuasa-Mu semakin bekerja Tuhan di dalam kehidupan umat-Mu penabur benih Bapa. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan di bangsa kami, kami yakin rencana-Mu ya dan amin Tuhan. Kemuliaan Allah, kuasa Allah ada di bangsa kami Tuhan. Lawatan Allah terjadi Tuhan. Ada shalom di bangsa kami Tuhan. Ada kemuliaan Allah di bangsa kami Bapa. Pakai setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan.
Kau selama ini umat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan tidak menjadi berkat. Ampuni kami Tuhan. Biar Tuhan Kau sadarkan, biar kami merendahkan diri Tuhan. Biar kami mencari wajah-Mu. Bahkan kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat Bapa. Biar Kau berikan kepekaan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap umat Tuhan. Biar bergandeng tangan Tuhan. Tidak jemu-jemu mendoakan untuk bangsa Indonesia Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap suku bangsa, setiap suku-suku yang belum terjangkau oleh Injil Tuhan. Biar Kau pakai setiap anak-anak muda Tuhan. Kau bangkitkan generasi Yeremia pada akhir zaman ini untuk memenangkan jiwa untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk kota kami. Kami ada di kota ini Tuhan, semua karena Engkau Tuhan. Engkaulah segala-galanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu badan kerjasama antar gereja Tuhan. Biar Kau kembalikan visi mula-mula kepada setiap para gembala, supaya gembala-gembala sidang fokus kepada domba-domba yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Terlebih kami berdoa Tuhan untuk musyawarah besar GKKI se-Indonesia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu tanggal 12 Juli sampai 14 Juli Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap panitia yang sudah terbentuk. Biar ada keunitian, ada rasa tanggung jawab Tuhan melakukan kepercayaan yang Tuhan berikan Bapa. Bahkan dana-dananya Tuhan, biar setiap panitia mengandalkan Tuhan, karena Engkau Allah yang menyediakan, bahkan Engkau Allah yang mencukupkan segala keperluan. Menurut kehendak-Mu terjadilah Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang sakit pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang jemaat yang saat ini rasakan. Biar tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah Tuhan, menyembuhkan oleh kuasa darah Yesus Bapa. Terima kasih setiap anak-anak Tuhan juga yang ada di rumah-rumah, di rumah sakit yang mengikuti Tuhan online ini Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja Bapa. Saat ini kami mendukung pelayanan gembala kami. Mari kita arahkan tangan kita kepada gembala kita yang kekasih. Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi gembala kami Bapa. Biar pengurapan Allah, kuasa Allah turun kepada gembala kami Bapa. Rahasia-rahasia firman, tuntunan, pesan-pesan-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara lebih lagi kepada gembala kami Tuhan. Supaya jemaat-Mu Tuhan lebih lagi mengasihi Engkau. Mari Engkau yang memberkati apa yang menjadi doa-doa gembala kami. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Oh Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Kuasa-Mu semakin nyata di dalam kehidupan gembala kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang Bapa. Kami yakin pasukan malaikat akan menuntun kami, melindungi kami kemanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa. Kami yakin persekutuan dengan Kau, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Sebentar kami akan menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari saudara kita angkat tangan pada Bapa di surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini. Atas lawatan-Mu, jamahan-Mu, bahkan kami percaya setiap kami umat-Mu yang hadir diberkati oleh Engkau. Bapa, biarlah setiap puji-pujian, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah persembahan kami Bapa, lewat ibadah syukur kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami diberkati oleh Engkau. Mari saudara dengan iman, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati engkau. Mari saudara terimalah berkat, anugerah, kemurahan, kebaikan, bahkan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, bisnis, sekolahmu, ekonomimu. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Pada malam hari ini minyak anggur gandum yang baru Tuhan sudah curahkan dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kemanapun kakimu melangkah berjalan,
Tuhan Yesus menyertai engkau. Tiang awan, tiang api menyertai engkau. Bahkan Tuhan memerintahkan tentara-tentara malaikat surgawi untuk menudungi setiap hidupmu dan keluargamu di dalam nama Yesus. Perlindungan dari Allah Bapa surgawi dinyatakan dalam hidupmu dan keluargamu, sehingga engkau sehat-sehat baik-baik, diberkati, diurapi Tuhan. Bahkan kami percaya setiap kami anak-anakmu di tempat ini, bahkan yang mengikuti live streaming, Tuhan, kami boleh mengalami keajaiban dari Tuhan. Kami boleh menuai keajaiban di dalam nama Tuhan Yesus. Menuai ke hal-hal yang tidak mungkin, yang mustahil. Itu Tuhan kami akan dinyatakan dalam hidup kami. Dengan iman kami sudah menerima janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus kami percaya setiap kami diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan memberkati. Sungguh kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Tuhan sudah memberkati setiap kami umatmu yang beribadah malam hari ini, bahkan yang mengikuti live stream ini. Tuhan perluas Tuhan daerah ekonomi keluarga, perluas Tuhan daerah bisnis-bisnis mereka. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang menyertai umat-Mu Bapa, melindungi, menudungi dari setiap malapetaka, mara bahaya, anak-anak api sejahat tidak dapat menimpa anak-anak-Mu, tidak dapat mendekat kepada anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan kesakitan pun tidak dapat mendekat anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kecemasan, amin. Amin Tuhan, sehingga ketakutan, sehingga kesakitan tidak menimpa. yang percaya sama-sama dengan saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama mengatakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk saudara.